Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan April 2022. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading bulanan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Star, terus Ace of Pentacles, 9 pedang, 5 tongkat, 7 pedang, The Devil, The Lovers, 8 pedang, The Tower, oke, dan terakhir The Empress, oke. Terus tema untuk bintang Scorpio untuk bulan April 2022 adalah kartu King of Wands. Oke, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius. Oke, oh ya teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk bulan April nanti, ya. Oke, kita lanjut. Tadi tema untuk bintang kalian ya, bintang Scorpio, kartunya nih, King of Wands, yang melambangkan seseorang yang penuh dengan ambisi, punya ambisi besar, segudang ambisi, terus bisa juga mungkin lagi termotivasi besar untuk melangkah maju ke depan. Jadi artinya Scorpio, selama bulan April nanti, sebagian besar dari kalian mungkin tiba-tiba lagi punya ambisi yang sangat besar. Mungkin ada suatu hal besar yang ingin kamu capai dengan segera mungkin. Misalnya mungkin lagi punya ambisi untuk mencari kerja, ya, untuk memperbaiki keuangan, untuk mendekati seseorang dan lain sebagainya. Jadi kalian itu lagi punya semangat tinggi nih untuk mengejar ambisimu masing-masing dengan kartu King of Wands sebagai tema utama. Jadi memang cukup bagus energinya, ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu The Chariot. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer. Oke, jadi artinya Scorpio selama bulan April nanti kalian tuh akan berhenti sebentar nih. Untuk apa? Untuk mengatur ulang strategimu, rencanamu sendiri, ya. The Chariot. Mungkin kalian tuh lagi ingin memperbaiki rencana atau mengatur ulang rencanamu ketika ingin mewujudkan ambisi besar tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu The Hermit dan 9 tongkat. Oke, jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo di sini. Oke, jadi ceritanya Scorpio, akhir-akhir ini mungkin kalian tuh lagi berjuang sekali ya, berjuang dan mencoba untuk selalu bertahan di tengah-tengah kesulitan yang sedang kamu alami belakangan ini ya. Jadi kalian tuh mampu untuk selalu berjuang dan bertahan ya, dengan sekuat tenaga untuk memecahkan masalah ataupun untuk mengejar tujuanmu masing-masing ya. Ini sudah kalian lakukan Scorpio akhir-akhir ini. Dan di sini kalian tuh lagi mendengarkan feelingmu sendiri dengan cukup baik ya, The Hermit. Menggunakan feeling dan intuisi ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik. Ini sudah kalian lakukan Scorpio belakangan ini. Jadi intinya dengan kartu King of Wands sebagai tema utama, bisa dikatakan ya, untuk bulan April ada semacam ambisi besar dalam dirimu yang ingin kamu wujudkan. Terus bagian lain mungkin aku lihat kalian tuh penuh dengan semangat tinggi, punya semangat tinggi untuk mencapai hal-hal yang terbaik ya selama bulan April. Oke, sekarang kita lanjut ya. Di tengah-tengah ada kartu The Star. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius. Oke, kartu The Star melambangkan harapan baru. Jadi ceritanya di minggu pertama nanti Scorpio, kalian tuh tiba-tiba punya harapan besar nih. Misalnya mungkin harapan untuk memiliki seseorang, harapan untuk memiliki suatu hal, dan lain-lain. Dan di sini kalian tuh bekerja dengan sangat keras untuk mewujudkan harapan besar tersebut di minggu pertama. Ya, sesuai dengan tema utamamu, kartunya King of Wands. Jadi kalian tuh punya segudang ambisi, punya semangat tinggi untuk mewujudkan harapan tersebut di minggu pertama nanti, ya. Oke, terus sebagai tantangannya ada kartu Ace of Pentacles. Kartu ini berhubungan langsung dengan segi materi seperti pekerjaan dan keuangan. Jadi artinya memang selama bulan April kamu tuh ditantang untuk apa? Untuk selalu berusaha yang terbaik ya. Perlu untuk lebih fokus untuk bekerja, mencari uang misalnya. Bagian lain pun perlu untuk selalu fokus untuk memperbaiki kondisi pekerjaan dan keuangan. Ini sebagai tantanganmu Scorpio ya. Oke, terus ada foundation, ada kartu 9 pedang. Jadi artinya teman-teman di masa lalu ya, mungkin sebagian besar dari kalian mungkin lagi punya banyak pikiran nih.
Dengan kartu 9 pedang, ada suatu hal yang sedang kamu khawatirkan. Kamu pikirkan secara terus-menerus. Misalnya mungkin lagi kepikiran dengan seseorang, memikirkan keluarga, memikirkan soal karir, dan lain-lain. Ya, jadi jelas banget di masa lalu kalian tuh lagi punya banyak pikiran, Scorpio. Jadi perlu untuk bersikap dengan tenang, ya. Oke, terus at the recent past ada kartu 5 tongkat. Jadi artinya teman-teman selama bulan Maret kemarin beberapa dari kalian mungkin baru saja melewati sebuah dilema batin ya. Misalnya mungkin baru saja melewati dilema dalam percintaan, dilema soal karir, soal keuangan dan lain-lain. Jadi ada hal-hal tertentu nih yang mengganggu pikiranmu, yang menghalangi jalanmu ketika ingin bergerak maju ke depan. Ini sudah terjadi Scorpio selama bulan Maret. Ya, oke. Sekarang kita lihat apa fokus utamamu selama bulan April. Di sini ada kartu 7 pedang. Jadi artinya Scorpio, selama bulan April nanti kalian tuh lebih fokus pikirannya untuk apa nih? Untuk segera menjalankan rencana. Mungkin ada sebuah rencana mungkin yang sudah kalian pikirkan selama ini. Bisa mengenai apa saja ya? Misalnya mungkin ada yang lagi punya rencana untuk pindah kerja, rencana untuk mendekati seseorang, ya, untuk buka usaha baru barangkali dan lain-lain. Jadi kalian tuh lebih fokus pikirannya untuk menjalankan sebuah rencana penting selama bulan April, ya. Oke? Terus di minggu kedua ada kartu The Devil. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn. Oke, jadi hati-hati Scorpio, sepertinya di minggu kedua beberapa dari kalian akan menghadapi sebuah kondisi yang cukup rumit, ya. Ada suatu hal yang cukup rumit yang akan menguras energimu di sini. Jadi perlu untuk berhati-hati, terutama di minggu kedua. Misalnya mungkin ada suatu kondisi rumit nih dalam kondisi pekerjaan, soal keuangan, ataupun bahkan dalam hubungan cinta. Jadi di sini kalian tuh perlu untuk lebih fokus, berpikir keras untuk melewati masalah tersebut, untuk mencari solusi yang terbaik agar bisa keluar dari kondisi rumit di minggu kedua, ya. Oke, terus di minggu ketiga ada kartu The Lovers. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini, ya. Oke, kartu The Lovers melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi artinya memang di minggu ketiga beberapa dari kalian akan dihadapkan ke dalam sebuah pilihan dan keputusan yang baru. Misalnya mungkin lagi menghadapi pilihan dalam karir, ya, keputusan dalam karir, keputusan mengenai keuangan dan lain-lain. Di sini kalian tuh perlu untuk mensortir kembali kira-kira keputusan apa yang terbaik yang mesti diambil, yang mesti dilakukan tentunya di minggu ketiga. Jadi disarankan jangan terburu-buru teman-teman, ya. Pertimbangkan dengan cukup mendalam ketika menghadapi sebuah keputusan yang penting. Oke, terus kita lanjut. Di sini ada kartu 8 pedang. Jadi artinya selama bulan April nanti orang lain akan menilaimu itu serba kurang pede, teman-teman, ya. Jadi kamu tuh dinilai terlalu pesimis, kurang pede ketika ingin berbuat suatu hal, ketika ingin mengambil keputusan. Ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu. Belum tentu benar demikian, ya. Jadi kamu tuh dinilai seperti itu, teman-teman, selama bulan April. Oke? Terus di sini juga ada kartu The Tower yang melambangkan perubahan sudut pandang. Jadi artinya memang selama bulan April nanti kalian tuh punya harapan besar nih untuk apa? Untuk berubah. Melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dan di sini kalian tuh lagi butuh perubahan sudut pandang. Untuk apa? Untuk lebih jelas ketika menilai seseorang, ketika menilai suatu kondisi yang sedang kamu hadapi. Jadi kalian tuh lagi butuh sudut pandang yang baru dengan kartu The Tower. Ya, ini harapan utamamu. Oke? Terus energi yang terjadi di minggu keempat ada kartu The Empress. Jadi artinya memang Scorpio selama bulan minggu keempat nanti ya kalian tuh lebih fokus untuk apa? Untuk merawat dan menjaga dengan kartu The Empress. Ya, misalnya mungkin ada yang lagi merawat hubungan dengan seseorang, ya, merawat karir, menjaga bisnis, dan lain-lain. Jadi kalian tuh lebih fokus untuk merawat dan menjaga apa yang kamu miliki, apa yang sedang kamu lakukan secara perlahan-lahan agar lebih tumbuh dan berkembang. Ya, ini akan kamu lakukan di minggu keempat. Ya, dan ingat tema utamamu kartunya King of Wands. Jadi artinya memang selama bulan April nanti secara umum ya ada semangat tinggi dalam dirimu untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk mencapai tujuan dan targetmu masing-masing. Jadi memang cukup bagus energinya, ya. Terutama di minggu pertama dengan kartu The Star. Jadi kalian itu lagi berusaha keras untuk mewujudkan harapan besar tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Terus selain itu di minggu ketiga kalian tuh lagi bersemangat tinggi untuk melakukan keputusan yang terbaik dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi apapun itu memang perlu untuk tetap semangat dan jangan menyerah di tengah jalan, ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi sini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan. Jadi sebentar teman-teman. Oke,
Yang pertama ada kartu ini 3 koin dan satunya lagi ini Page of Swords. Oke, cukup menarik energinya. Jadi ada 2 kartu ya Scorpio, 3 koin dan Page of Swords. Jadi untuk segi percintaan selama bulan April nanti, aku lihat memang sebagian besar dari kalian untuk fokus untuk lebih membangun, ya fokus untuk membangun hubungan cinta dengan seseorang dengan kartu 3 koin. Kartu ini melambangkan proses membangun. Jadi kalian tuh lebih fokus untuk membangun selangkah demi selangkah, setahap demi setahap dalam hubungan cinta. Ya, ini berlaku untuk yang lagi single maupun couple. Misalnya, bagi yang lagi single ya, untuk bulan April nanti kalian tuh merasa perlu untuk membangun kedekatan dengan seseorang secara perlahan-lahan. Jadi kalian tuh tidak ingin terburu-buru ketika ingin mengenal seseorang lebih dalam, ketika ingin PDKT dengan orang tersebut. Semua akan kamu lakukan secara perlahan-lahan dengan kartu 3 koin ini ya. Ingat tema utamamu kartunya King of Wands. Jadi untuk bulan April bagi yang lagi single ya, kalian itu punya ambisi yang cukup besar nih untuk mendapatkan hati seseorang dan kalian itu bersemangat tinggi untuk mengejar cinta yang kamu inginkan selama ini ya, dan kamu akan melakukannya dengan apa? Dengan cara membangun kedekatan secara perlahan-lahan dengan orang tersebut selama bulan April ya. Oke, terus bagi yang lagi couple hampir sama dengan kartu 3 koin. Aku lihat memang untuk bulan April ya, kalian tuh lagi ingin membangun nih hubungan cinta yang lebih kokoh, lebih stabil lagi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berupaya ya, bekerja keras untuk memperbaiki cinta, memperbaiki hubungan ya, menjaga hubungan secara perlahan-lahan. Dan ingat, di sini ada kartu Page of Swords. Jadi artinya kalian itu serba penasaran Scorpio. Bagi yang lagi couple, mungkin lagi butuh informasi, butuh kejelasan dan kepastian dari pasanganmu sendiri. Mungkin nantinya selama bulan April, kalian itu akan meminta kejelasan dari dia. Ya, mungkin ada suatu hal yang dia katakan ataupun yang dia perbuat yang membuat hatimu itu kurang jelas. Jadi kalian itu lagi butuh kejelasan baru dari pasanganmu. Mencari informasi sebanyak mungkin, ya, Page of Swords. Soalnya kenapa? Tema utamamu juga kartunya King of Wands. Jadi ada semangat tinggi untuk memperbaiki hubungan ataupun menjaga hubungan tersebut ke arah yang lebih baik lagi, ya. Jadi apapun itu memang perlu untuk tetap semangat dan selalu bersabar, ya. Oke, teman-teman, kayak segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.